Masih ada sebagian masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia yang ternyata belum memiliki jamban. Kondisi ini tentu dapat menyebabkan tingkat kesehatan menurun karena sanitasi yang buruk. Seorang dokter dari Semarang, Jawa Tengah tergerak membantu masyarakat memiliki jamban di setiap rumah dengan gerakan WC for All Indonesia. Simak liputan selengkapnya dalam Sosok. Berkeliling desa Tenjo, Bogor, Jawa Barat, dan melihat kondisi jamban di setiap rumah. Inilah yang kerap dilakukan Dr. Budi Laksono, meninjau desa-desa yang pernah didatanginya di seluruh Indonesia. Dr. Budi oleh warga dikenal sebagai Dokter Jamban. Wilayah Tenjo, Bogor, Jawa Barat adalah salah satu wilayah yang sampai tahun 2018 lalu masih ada warganya yang buang air besar di sembarang tempat. Kebiasaan yang dilakukan karena tak memiliki jamban di rumah. Dulu itu mereka buang air besarnya bukan di WC, tapi dia ke kebun atau ke semak-semak gitu. Dulu kan masih banyak semak-semak, ke lapangan-lapangan yang nggak dipakai gitu kan. Ya, jadi ketika pengen buang hajat, ya BAB ya ke sana gitu. Kebiasaan-kebiasaan para warga dulu sebelum tahu tentang pola hidup sehat ya seperti itu. Mereka ketika ingin buang hajat mereka akan membuangnya di kebun atau di tempat-tempat yang emang dianggap sepi, tidak terlihat banyak oleh orang yang lewat gitu biasanya, sehingga itu sembarangan. Pengabdian kesehatan dokter Jamban dimulai pada saat melihat kondisi nyata kesehatan warga desa. Dulu saya awali pertama kali saat saya KKN sebagai mahasiswa di Undip, saya di daerah Borobudur, saya melihat satu kampung itu banyak orang nggak punya jamban. Saya heran, kenapa nggak punya jamban? Apa membuat jamban itu sulit? Ternyata kami tunjukkan pada mereka bahwa membuat jamban itu murah, mudah, dan cepat. Kami bersama dengan tim KKN membuat satu saja karena kami nggak punya uang, jadi kami cuma membuat sampel satu saja. Harapan kami untuk bisa dilakukan. Nah, setelah itu menjadi inspirasi kami pertama. Setelah itu kami setelah jadi dokter saya tugas di lapangan. Di lapangan di daerah Kabupaten Pekalongan, kami di daerah punya case yang menarik karena penyakit diare itu adalah salah satu, kalau kami sebutkan namanya preventable disease, penyakit yang sebenarnya bisa dicegah dengan sanitasi, itu nomor satu paling banyak. Dan itu dibanding dengan flu itu penyakit yang nomor satu di puskesmas, diare biasanya nomor dua. Kami berpikir ini harus ada sanitasi yang lebih bagus, problemnya itu. Dokter Jamban bergerak membuat jamban dengan data hasil penelitian. Konsep jamban umum ternyata tidak efektif. Dibutuhkan jamban keluarga yang mudah dan murah dibuat warga. Ironisnya yang tertulis 68% di laporan kami di puskesmas, itu ternyata yang punya jamban cuma 9,1%. Sampai terkejut saya, loh kok begitu? Ini ceritanya bagaimana? Itu ceritanya gini, dulu tuh satu kampung ada program namanya jamban umum. Dibuatlah jamban umum, kemudian dicatat orang sekampung itu berarti sudah punya jamban. Padahal jamban umum itu 2 minggu, 3 minggu udah rusak semuanya. Sehingga saat itu terus saya mencoba mengenalkan, mengkaji dan akhirnya mengenalkan suatu konsep jamban, bahwa jamban umum itu memang tidak bisa. Makanya harus jamban keluarga. Hasilnya, kesehatan warga desa meningkat. Ya, saya mengucapkan terima kasih. Jadi ketidaktahuan kami ya mewakili warga dari tadi tidak tahu jadi tahu gitu betapa pentingnya hidup sehat itu melalui jamban tersebut gitu. Karena kan dulu itu banyak yang kena penyakit diare, kan kita nggak tahu kan penyebabnya dari sembarang buang hajat itu gitu. Kalau sekarang ya alhamdulillah kami merasa bersyukur, berterima kasih kepada Pak Budi yang sudah menjadi pelopor ya membuat jamban di lingkungan Tenjo. Selain melakukan aktivitas peninjauan, penelitian dan membangun jamban berkeliling Indonesia, Dr. Budi Laksono masih menjalankan kewajibannya sebagai dokter yang melayani keluhan penyakit warga di pinggiran kota Semarang, Jawa Tengah.
Ia yakin sanitasi dapat menekan angka penyakit di masyarakat. Inilah yang selalu disosialisasikan kepada para pasiennya. Dengan lingkungan yang bersih dan pola hidup sehat, masyarakat akan terhindar dari berbagai jenis penyakit. Saat pertama kami melihat itu problem puskesmas kami. Ketika kami lihat, kami pindah ke Semarang, kami melihat ini problem Jawa Tengah. Ketika kami melihat referensi, ini problem bukan Jawa Tengah, seluruh Indonesia. Waktu itu kami menghitung 30 juta keluarga nggak punya WC. Bahkan PU waktu mencatat 36% keluarga nggak punya jamban. Tahun 2015. Ya. Ini problem Indonesia. Sehingga kami mempunyai mimpi, berarti WC for all itu pertama Indonesia. Harus seluruh Indonesia. Bagaimana se-Indonesia? Makanya setelah kami selesai dengan membangun 5.000 jamban di Semarang, kami berpikir Indonesia. Budi Laksono juga terus mengembangkan inovasi jamban. Di rumahnya terdapat museum jamban yang menampilkan inovasi berbagai jamban untuk berbagai karakteristik wilayah di Indonesia. Tak hanya itu, dokter yang juga dikenal sebagai dokter relawan bencana ini juga memberikan pelatihan bagi para relawan tentang pembuatan jamban. Ini sebenarnya membangun WC for all itu dananya sudah ada, jadi tidak perlu dana tambahan lagi. Berapa triliun itu nggak perlu pemerintah. Sumber dayanya sudah ada. Kami sudah melatih lebih dari 52.000 babinsa se-Indonesia. Bahkan ilmu ini ilmu yang rendah. Semua sanitarian di puskesmas tahu. Semua guru-guru seperti Pak Herman tadi, kita begitu melihat gambarnya sama Pak Ustadz, ya, begitu lihat gambarnya dia yang menyuluh itu, bukan saya. Bisa, karena itu ilmu yang sangat sederhana. Dana teknologi, kami dari Undip, kami sudah mempunyai laboratorium jamban dari di ujung gunung sampai di ujung laut, kita sudah punya semuanya. Jadi kalau kami pernah ke Lencang Kuning, bumi Lencang Kuning di Tanjung Pinang, itu sekampung nggak punya WC karena tinggalnya di atas laut, WC-nya langsung ke laut. Kami sudah menciptakan juga jamban untuk daerah laut itu, bahkan jambannya standar internasional. Setelah membantu pembuatan puluhan ribu jamban di beberapa wilayah di Indonesia, Dokter Jamban punya mimpi besar dengan program yang digagasnya, WC for All atau jamban untuk semua. Dulu saya pernah bermimpi bisa menjambani satu kampung. Alhamdulillah tercapai, meskipun saya pontang panting, istri saya suka protes, uangnya diambilin, tapi bisa. Bahkan bukan cuma satu kampung, akhirnya bisa sampai akhirnya dengan jejaring kami di Australia, universitas kami, akhirnya bisa satu kelurahan. Alhamdulillah tambah lagi bisa satu kecamatan. Akhirnya banyak kecamatan yang melakukan oleh pemerintah Kota Semarang. Mimpi kami WC for All ini nggak berhenti, makanya kami bermimpi WC for All Indonesia. Inilah mimpi kami.